Sabipun, selamat pagi. Pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Remaja putri yang mengendarai motor tewas jadi korban tabrak lari truk di Lampung Timur. Balapan liar di Tulang Bawang dibubarkan warga dan polisi. Iya, aku tunggu ya. Dua pemuda mencabuli siswi SMP di Bandar Lampung diringkus. Kasusnya terbongkar saat tersangka kirim surat ancaman ke korban. Seorang pengendara motor tewas jadi korban tabrak lari truk di Jalan Insinyur Sutabi, Desa Gunung Sugi Besar, Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur, Jumat pagi. Korban bernama Ria Ramadhani, remaja putri berumur 16 tahun, warga Gunung Sugi Besar, Lampung Timur. Korban tewas akibat menderita luka berat di kepala dan sepeda motornya ringsek. Penyidikan kecelakaan tersebut terkendala minim saksi sebab terjadi saat jalan masih sepi. Dari hasil olah tempat kejadian perkara oleh polisi menyebutkan kecelakaan terjadi saat sepeda motor yang dikendarai korban sendirian sedang melaju dari arah Bandar Lampung menuju Lampung Timur. Sedangkan truknya melaju dari arah lawan. Penyebab kecelakaan diduga akibat salah satu kendaraan keluar jalur saat melewati jalan menikung. Kalau kita nggak tahu persis itu, Bang. Kita masih duduk di sana, masih duduk di tempat kita. Kita dengar ada suara benturan di situ. Nah, kita bangun, lihat, memang ada beberapa mobil yang lewat. Begitu kita jalan, kita lihat ada yang geletak. Kita lari kecil ke sana, kita lihat, memang betul ada yang geletak di situ. Digeletak di mana itu, Bang? Di pinggir jalan, arah ke pom, Pangpung sana, sebelah kiri geletaknya. Nah, itu posisi lagi agak-agak sepi, jadi kita nggak berani ngangkatnya karena masih sepi. Nah, kita usahakan untuk kontak dengan pihak polisi Laka Lantas. Kita suruhlah ada orang yang mampir ngelihat, kita suruh untuk ngasih kabar ke Laka Lantas. Jadi kecelakaan itu tabrak lari antara sepeda motor dengan truk tak dikenal. Untuk keterangan sementara, jadi sepeda motor itu dari arah Panjang ke arah Semangkugung. Begitupun dengan truknya itu dari arah berlawanan. Dan untuk kronologis pastinya kita masih dalam tahap penyelidikan, karena untuk sampai saat ini truk masih dalam tahap pencarian, belum kita ketahui siapa pengemudi dan pemiliknya. Kalau untuk run truk dari arah Simpang Pugung ke arah Panjang, kemudian sepeda motor dari arah Panjang ke arah Simpang Pugung. Itu yang kendaraan itu meninggal di tempat apa sempat dibawa ke rumah sakit? Untuk pengemudi sepeda motor itu meninggal di tempat. Jadi keterangan dari anggota pos Pugung untuk pengemudi motor meninggal dunia di TKP. Jenazah korban dibawa ke rumah sakit sebelum diserahkan ke keluarganya untuk dimakamkan. Motor korban kini disita sementara oleh polisi sebagai barang bukti. Polisi kini masih menyelidiki identitas kendaraan dan pengemudinya yang menabrak korban tersebut. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Para remaja yang kerap balapan liar di Jalan Etanol Desa Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang, nyaris diamuk massa pada Sabtu malam. Kekesalan warga tersebut karena balapan liar mengganggu kenyamanan dan keamanan lingkungan, apalagi kerap terjadi kecelakaan. Beruntung polisi segera datang dan membubarkannya, lalu menyita puluhan motor mereka. Hasil pemeriksaan polisi, pemilik motor rata-rata tidak membawa surat kendaraan dan knalpotnya brong. Polisi juga menggeledah para remaja dan membawa motornya ke kantor polisi untuk didata. Jika mereka kedapatan lagi balapan liar,
akan dikenai sanksi denda hingga penjara. Jalur 2 ini sangat resah, sangat terganggu, gak bisa istirahat karena ulah anak-anak balapan motor ini. Apa harapannya? Ya harapan kami sih motor-motor itu bisa ditertibkan, anak-anaknya ditertibkan, dan kami bisa nyaman lagi istirahat. Nggak ada gangguan dari para knalpot lagi. Katanya masyarakat mau gerak Mas ya? Waduh, tadi rame bener itu tetangga-tetangga saya, masyarakat khususnya di jalur ini yang merasa terganggu. Sebanyak 14 motor disita. Warga mendesak polisi meningkatkan patroli khususnya saat malam minggu supaya balapan liar di jalan dekat pemukiman bisa dicegah. Mustaki melaporkan dari Tulang Bawang. Iya aku tunggu ya. Pengusaha angkutan travel bernama Ahmad Tohamudin diringkus tim Reskrim Polresta Bandar Lampung karena melakukan penipuan berkedok sebagai penyelenggara jasa perjalanan dan penginapan 106 mahasiswa Universitas Lampung yang akan kuliah kerja lapangan atau KKL di Denpasar, Bali. Total kerugian para mahasiswa hampir R1,5 miliar. Penipuan oleh tersangka terungkap saat jadwal pemberangkatan para korban yang akan KKL. Pada hari tersebut, bus yang ditunggu tidak kunjung datang dan tersangka menghilang tidak bisa ditelepon. Para mahasiswa pun gagal berangkat dan setelah menyelidiki, rupanya hotel rencana tempat mereka menginap juga belum dibayar. Orang ini dipungut kegiatan tersebut 4.200.000, di mana jumlah daripada kerugiannya itu sekitar 400 juta sekian. Jadi pada saat tanggal 29 Oktober itu ketika mahasiswa akan berangkat ke KKL, jadi bisnya tidak mau datang karena tidak dilunasi, hanya dibayar sebagian oleh yang bersangkutan. Lalu mahasiswa mendapatkan info juga seperti hotel yang di Bali, di Bandung itu pun hanya dibayar 10% dari total keseluruhan. Dari hasil penyidikan, polisi mengungkap penipuan oleh tersangka sudah lebih dari 1 kali. Uang para korban rupanya dipakai tersangka untuk mengganti kegiatan serupa yang juga bermasalah. Hanya itu terpakai untuk karena mengalami kerugian di kegiatan yang lain. Sudah berapa lama kita nganuin jadi agen? Udah lama, udah 12 tahun. 12 tahun. Emang udah langganan di situ, Unila itu? Oh. Udah berapa kali yang kayak gini? Baru pertama kali ini. Duitnya habis buat judi atau gimana sih Bang? Kebetulan ada kegiatan di sekampus tersebut, saya mengalami kerugian, jadi saya tutupkan untuk kegiatan tersebut. Kau pakai pribadi juga nggak Bang? Tidak ada yang pakai pribadi. Pada kasus ini, polisi menyita kwitansi pembayaran dari korban kepada tersangka dan tiket bus. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Jenazah Manda Purnomo yang ditemukan di drainase Jalan Tol Ruas Bakauheni Lampung Selatan pada Jumat dimakamkan di tempat pemakaman umum di dekat kediamannya di Kemiling, Bandar Lampung. Jenazah dimakamkan setelah sempat dilakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara oleh polisi. Pihak keluarga belum tahu penyebab pasti tewasnya Manda Purnomo sebab hasil otopsi belum muncul karena masih menunggu dari pihak forensik dan laboratorium Polri. Sejauh ini pihak keluarga menduga Manda Purnomo tewas akibat jadi korban pembunuhan. Mereka berharap polisi bisa mengungkap kasus tersebut. Mengenai perkembangan kasus motif pembunuhan ini, karena dugaannya masih pembunuhan. Dan untuk motif yang lebih jelasnya nanti setelah saya dapat informasi atau saya koordinasi dengan pihak kepolisian. Dari pihak keluarga udah dimintain keterangan Bang sama pihak kepolisian? Kalau dari pihak keluarga untuk saat ini keterangannya sudah, tapi hanya sebatas yang sepengetahuan saya. Mereka meminta bukti-bukti petunjuk seperti handphone yang mereka ambil dan baru dikembalikan juga tadi hari ini. Untuk selanjutnya pihak keluarga juga menanyakan, tapi untuk lebih jelasnya pihak kepolisian juga belum bisa memberikan keterangan yang lebih jelas.
Sementara itu, Polres Lampung Selatan yang menangani kasus tersebut masih bekerja keras mengungkapnya. Polisi telah memeriksa 5 saksi dan mengumpulkan barang bukti. Kemarin juga sudah kita lakukan otopsi, ya, namun ada beberapa item secara keilmuan patologi yang juga harus kita cek, ya, kita dalami, diperiksa di laboratorium di Jakarta. Sehingga dalam hal untuk memperjelas sebab akibat dari kematian korban ini masih menunggu hasil dari otopsi. Kemudian juga terkait handphone yang kita temukan, ya, kita akan juga lakukan pemeriksaan digital forensik, ya, di laboratorium di Jakarta. Jadi sementara sifatnya kami masih terus mendalami, ya, untuk membuat terang terjadinya peristiwa penemuan mayat. Untuk anggota yang diduga anggota, ya, ini masih didalami oleh tim dari Bitpropam Polda Lampung, ya. Kita juga sudah berkoordinasi dengan Ditreskrim dan dari Bitpropam Polda Lampung. Nanti untuk perkembangan seperti apa nanti kan kita sampaikan lebih lanjut. Mayat Manda Purnomo ditemukan petugas kebersihan jalan tol tergeletak di drainase jalan tol ruas Bakauheni pada awal pekan lalu. Hasil keterangan istrinya, korban terakhir berpamitan dan akan bekerja dengan seorang polisi. Aris Susanto melaporkan dari Bandar Lampung dan Lampung Selatan.